lengkap sekali sejarahnya nih. Senang kita dengarnya. Jadi kita tahu bahwa keperawatan jiwa ini sudah mulai diletakkan dasarnya dari tahun 1930 akhir ya. Nah, sekarang Kang Denny boleh paparkan kepada kita tentang rentang kesehatan jiwa. Bagaimana gambaran kesehatan jiwa, konsep dasarnya, demikian juga gangguan jiwa. Oke, ya. Jadi kalau misalnya Bung Sam pengen nanya seperti itu, saya jadi teringat misalnya kalau kita misalnya demam, ya, demam, kita pasti pakai termometer, betul nggak? Tuh. Sekarang kalau misalnya saya dibilang gangguan jiwa dari mana ya? Nah itulah, makanya di awal saya katakan bahwa sehat jiwa itu ada rentangnya, ada kelompok, ya, ada kelompok yang sehat jiwa, ada kelompok yang punya masalah emosional yang tadi, yang dari Riskesdas 2013, ya, ada gangguan mental emosional, tapi ada juga orang yang memang mengalami gangguan jiwa, ya. Nah inilah rentang inilah yang digunakan untuk membagi kelompok-kelompok yang sehat mana, kelompok yang berisiko, dan kelompok yang sakit. Nah, kalau dilihat dari rentang, kalau misalnya Bung Sam buka di di PowerPoint saya di halaman PowerPoint 24, itu dilihat bisa dilihat dengan jelas penyebab orang misalnya kenapa bisa gangguan jiwa, ternyata bisa karena ada stres yang berat. Kalau orang yang stres ringan bisa aja dia tidak mengalami kerusakan. Tapi kalau misalnya sudah stres yang berat kemudian terus-menerus terjadi, maka akan membuat orang sakit jiwa. Ya, orang misalnya sudah meninggal sama suami atau istrinya, kemudian bangkrut, kemudian apalagi stres yang terus-menerus bertubi-tubi dan berkepanjangan, itu bisa membuat orang gangguan jiwa. Sekarang saya ingin membawa kita berpikir sehat jiwa itu seperti apa sih? Ya, sering saya tanya di kelas, siapa yang sehat jiwa? Semua angkat tangan. Ya. Merasa sehat ya. Saya juga dulu begitu, sehat ya. Tapi nanti kita bahas ya, bahas lebih lanjut ya. Kita akan bisa mengecek diri sendiri. Itu sebenarnya sehat nggak? Ya, Maslow mengatakan bahwa sehat jiwa itu adalah suatu pencapaian yang paling tinggi, ya, di self actualization. Ya, kalau dilihat dari slide nomor 26 yang saya sertakan, itu ada tingkatan dari kebutuhan manusia menurut Maslow, dan sehat jiwa itu yang paling tinggi, ya, di self actualization. Ya. Oke, kalau misalnya kita lihat, ya, kita bahas lah ya. Tadi sempat saya bahas, orang bilang saya sehat. Sebenarnya ada nggak sih indikator orang sehat jiwa? Ya, di slide halaman 26 itu saya udah tuliskan bahwa si Jahoda itu memberikan ada 6 ciri indikator orang sehat jiwa. Ya, di slide nomor 26. Nomor 27. Ya, 27. Sorry. Yang pertama adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Positif terhadap diri sendiri. Artinya orang yang sehat itu harus tahu kekurangan dan kelebihan diri. Orang itu nggak ada yang sempurna. Ya. Saya begini. Mungkin kelebihan saya tinggi, tapi kekurangan saya nggak pernah gendut. Ya. Jadi orang yang sehat jiwa itu orang harus tahu, oh saya ini punya kekurangan dan kelebihan. Yang kedua, ya, orang yang sehat jiwa adalah orang yang mampu memenuhi tugas perkembangannya. Ya. Misalnya, ya, saya umur 45. Udah tua ya. Tapi saya main kelereng misalnya. Kemudian saya menelantarkan keluarga saya. Tidak peduli. Padahal kalau dilihat dari, kalau kita belajar keperawatan anak atau misalnya tumbuh kembang manusia, orang seusia saya itu punya yang namanya
tugas perkembangan general activity, ya, bagaimana kita mengayomi keturunan kita, anak-anak kita. Saya harus membiayai anak saya mencari nafkah. Ya kalau misalnya nggak bisa memenuhi, berarti saya nggak sehat jiwa, begitu. Yang ketiga adalah integrasi, ya, mampu mempertahankan keseimbangan dalam setiap proses kehidupan dan mampu beradaptasi. Ya, saya sering di kelas bertanya sama mahasiswa, ya, tanya sama mahasiswa, berapa sering sih Anda ganti teman di kamar, ya. Pernah ada yang bilang, aduh sir, saya ini nggak suka sama ini, akhirnya saya pindah sama si ini. Setiap semester pindah, akhirnya selama dia kuliah itu semua kamar di asrama semuanya ditempati sama dia. Ya, dia bilang, saya nggak cocok sama dia, saya nggak cocok. Sebenarnya nggak cocok siapa? Orang yang sehat jiwa itu mampu beradaptasi. Saya misalnya, saya dari Nusa Tenggara Timur, Bung Sam dari Sumatera. Kalau saya sehat jiwa, saya harus bisa beradaptasi, gitu, dengan Bung Sam. Ya, itu orang sehat jiwa. Yang keempat adalah otonomi. Otonomi, independen, mampu membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab dengan keputusannya sendiri. Jangan main nuduh. Bung Sam ingat nggak cerita dan Adam dan Hawa jatuh? Iya. Kan ditanya sama Tuhan, itu ular. Kenapa kamu makan itu? Si perempuan, Hawa dituduh. Terus si Hawa bilang, oh itu siapa? Si ular. Terus si ular menuduh siapa? Nah, orang yang sehat jiwa itu, dia kalau misalnya dia tahu resiko itu salahnya dia harus tanggung jawab. Jangan melempar kesalahan kepada orang lain. Ya. Yang kelima, persepsi terhadap realitas, empati dan social sensitivity. Ya. Empati, menghargai dan peduli terhadap kebutuhan dan keinginan orang lain. Ya. Sering saya bilang sama mahasiswa di kelas, ya, waktu kelas makan, terus bungkus ini taruh di bawah, mengatakan bahwa adekku yang beresin. Bukan itu. Orang yang sehat jiwa itu dia harus empati dan social sensitivity. Itu terkait dengan otonomi kan. Betul. Dia yang makan, dia yang harus buang, ya. Jadi harus harus punya empati dan social sensitivity. Yang terakhir adalah environmental mastery. Environmental mastery adalah mampu menunjukkan perannya dalam kelompok masyarakat atau lingkungan. Bung Sam pernah kuliah nggak? Iya. Dulu, ya, sama-sama bareng. Pernah ngerjain tugas kelompok? Pernah. Ada nggak temennya yang cuma nebeng doang? Ada. Nah itu, orang yang sehat jiwa itu tahu perannya. Jadi bukan hanya nebeng doang. Saya selalu bilang di kelas, paling enak kalau orang yang yang udah ngerjain tugas kelompok, ya, bilangnya nih uang fotokopinya biar saya aja. Itu nggak sebanding loh dengan orang yang mikir semalaman nggak tidur, ya. Jadi orang yang sehat jiwa itu 6 ini harus harus terpenuhi. Nah sekarang coba kita refleksi diri kita, sehat nggak kita? Ya.